itu tadi kan ceritanya adalah tentang asal mula nih. Iya, iya. Asal mula dari energi Khodam Macan Putih. iya. Terus energi niku jenengan napa niku jenengan teliti, napa jenengan dalami, terus ketemu inti dari energinya. Lantas terus jenengan proses napa pripun niku? Kok wonten kok ada mustika dan juga gitu. sebagainya. Seperti halnya gini Mas, saya coba, memang saya lakukan istilahnya kayak praktek uji coba gitulah. Nah, energi-energi seperti ini pernah saya istilahnya saya uji cobakan pada teman-teman saya, pada wong-wong sing gak tak kenal gitu, tak hapus-hapus gitulah. Nah, pada waktu saya masukkan ke dalam diri manusia itu banyak yang nggak bisa ngontrol, malah istilahnya wujud badannya orang-orang yang saya istilahnya minta ingin merasakan energi khodam ini kebanyakan tidak bisa menerima dan tidak bisa mengontrolnya, sehingga yang terjadi adalah orang-orang ini malah dikontrol oleh khodam ini sendiri. Nah, terus kemudian loh kok kayak gini, malah hasilnya malah khawatirnya malah nanti khodam ini mencelakai orang ini gitu loh Mas. Nah, akhirnya saya coba melakukan istilahnya percobaan seperti itu. Saya tanya kepada guru-guru saya dan saya melihat guru-guru saya itu suka mentransfer energi khodam ini ke dalam benda-benda bertuah seperti itu. Nah, kemudian saya uji cobakan dan saya melakukan penelitian-penelitian. Ternyata nggak cuma Indonesia saja, Jepang punya sejarah seperti itu. Ya, Jepang sampai di dunia perdukunan, istilahnya perdukunan di seluruh dunia itu, bahkan saya menemukan banyak hal. Pedang-pedang samurai itu juga memiliki energi khodam. Bahkan peralatan-peralatan perang pada zaman dahulu dari kerajaan manapun kebanyakan sudah berisi dengan energi khodam. Nah, dari situ saya pun mendapatkan kesimpulan bahwa energi khodam ini bisa ditransferkan ke dalam sebuah benda tertentu. Tetapi benda tertentu tidak bisa seanggernya itu loh Mas. Wis ora angger-anggeran, tapi energi ini pun harus ada kecocokan tersendiri. Nah, istilahnya ini ada teko ini Mas ya. Teko ini kan ada di sini. Nah, dari sini anggap baik banyu itu adalah energinya. Orang yang punya teko ini yo wis pahami, macamnya nek teko model ini gak macam nek tak iseni es campur ya gitu ya Mas ya. Nah, macamnya ya wis tak kei teh anget apa gitu. Nah, dari sini saya memilah-milah energi bahwa energi ini pun membutuhkan wadah yang berwujud fisik. Seperti mustika-mustika ini saya miliki ini. Nah, dari wujud fisik ini nggak semua energi khodam itu bisa saya satukan ke dalam sini. Nah, ini salah satu adalah energi khodam dari yang memiliki manfaat untuk kewibawaan. Saya dulu awal-awal saya coba untuk isi ini istilahnya malah nggak sinkron, istilahnya ya apa ya, kayak muncrat gitu loh Mas, energinya malah muncrat terus. Nah, kemudian dari mustika ini saya mulai memahami karakteristik dari batu-batu alam. Ternyata dia punya energi-energi alami sendiri yang bisa dijodohkan seperti itu. Nah, energi dari setelah mengetahui energi alaminya itu seperti apa, baru saya paham ini bisa ditransferi energi kewibawaan dari energi khodam Macan Putih seperti itu. Nah, setelah saya ini sudah saya transfer energi dan saya serahkan pada teman saya, dia lebih mudah untuk mengontrol energi khodam Macan Putih itu Mas. Daripada dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi setelah itu malah dia bisa fokus dan bisa istilahnya bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga dia itu bisa fokus untuk mengejar hajat-hajatnya ini. Jadi luwih paham lo iki lho, tujuanku iki Mas gunakno energi khodam macan ini untuk hal yang seperti ini, ternyata dia lebih fokus seperti itu Mas. Jadi istilahnya niku ngeten gitu kan.
Terus kalau pakai mustika niku yang pakai itu bisa ngontrol energinya, dan bisa memposisikan khodam itu sebagai pelayan. Iya, malah kayak gitu Mas, malah. Itu sih mboten dikuasai. Ya, gitu. Nah, makanya banyak orang yang tanya ke saya, minta Mas tolong minta ditransfer energi khodam jarak jauh. Ya, saya mikir dhisik, tak pikir-pikir, tak ngerti dhisik fisiknya seperti apa. Orang angger. Nanti khawatirnya kalau saya transfer dan saya yakin orang ini sanggup, misalnya kayak gitu, wongnya adon Mas ya. Jarak jauh. Saya belum begitu mengenal orang ini. Belum mengetahui kapasitas mata batinnya seperti apa, kejiwaannya seperti apa, spiritualitasnya seperti apa. Nah, kalau angger transfer seperti itu, lah nek ono apa-apa ning kono lho, maksudnya itu kan jadi tanggung jawab saya sendiri ya. Banyak orang-orang yang istilahnya gak kuat dengan energi khodam ini jadine edan seperti itu ya. Bisa dikatakan dia gila. Karena keberatan energi. Fisiknya kita lihat fisiknya di dunia ini. Tetapi separuh jiwanya ini ke alam gaib gitu loh Mas. Nah makanya ini yang dikatakan kedanan khodam seperti itu. Nah daripada nek ono apa-apa mending kilo ke dirimu gowo kaya ngene gawe gawan wae. Istilahnya diadai wae kayak gitu. Iya. Dan seperti itu Mas. Terus kalau misalnya ngeten Kang. Pakai mustika begini itu apakah ada efek samping atau pantangan dan lain sebagainya? Mengenai pantangannya itu memang ada Mas. Syaratnya cuma satu kok. Yang penting tidak menuhankan mustika ini. Itu yang saya sering ingatkan kepada murid-murid saya ataupun yang memahari mustika saya. Pantangannya cuma satu, nggak boleh menuhankan mustika ini, nggak boleh sombong, tidak boleh punya niat yang buruk. Terus yang selanjutnya tidak boleh digunakan untuk merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Seperti itu pantangannya itu. Kalau ada yang tanya, kalau tak bawa ke kamar mandi, energinya hilang nggak Kang? Insya Allah nggak bisa hilang dengan semudah itu. Gitu, Mas. Itu sih tetap masih bisa dipakai walaupun kemana-mana. Iya, pokoknya pantangannya itu aja tadi 4 itu yang. Jadi bukan pantangan berupa istilahnya berupa apa yang tidak boleh dilakukan, tapi ini lebih pada diri sendiri ya, kesadaran untuk lebih mawas. Iya, tanggung jawab pada dirinya sendiri seperti itu. Ya. Terus kalau boleh saya tahu ini Kang, ini saya tuh penasaran bagaimana prosesnya panjenengan memasukkan energi khodam macan putih itu ke dalam mustika. Nah itu pertanyaannya begini, apakah itu memang butuh ritual yang panjang atau memang pada saat ini bisa dipraktekkan? Ya, untuk dulu di awal memang lama sekali Mas saya mempelajari hal ini, hampir butuh belasan tahun. Tapi setelah tahu kuncinya, gampang-gampang wae. Gampang-gampang wae itu seperti apa ya? Nek dulu itu misalnya lah, koyo ngontrolnya itu susah yo. Pating pecotot istilahnya apa ya? Nek bahasa Indonesia itu, ting semelebar itu loh. Nggak ngumpulannya kan angel. Nah, nek sekarang ini koyo wong ngunduh panenan lombok, tinggal petik, reti gone, reti wadahe, wis angger dimasukke wae gitu aja. Nah, proses seperti ini pun enggak, wah Kang kok gampangnya metiki kodam kayak gitu. Memang di mana-mana ini ada energi banyak Mas ya. Tinggal petil wae kayak gitu sebenarnya gampang bahkan di sekitar kita ini pun banyak energi kodam ya. Tinggal kita ambil, kita masukkan ke benda yang kita inginkan, tapi nggak semudah itu. Tinggal petil wae tangger mlebu. Kan paling nggak kita pilah-pilah dhisik lho iki energi kodam seperti apa memang iki energi macan apa energi sing liyane seperti itu. Dan prosesnya ini memang kalau saya sendiri pun bukannya saya sombong Mas ya. Memang ada kemudahan, kok kaya piye ya? Kaya digampangno Gusti Allah ngono lho. Kaya dulu nek pas awal-awal numpak sepeda kan nibotangi.
Saya ingin numpak sepeda kan anggar lanyar bae. Nah, itu nggak bisa saya jelaskan secara gamblang seperti ini. Piye yo? Kaya wong jelasno numpak sepeda no cocok iso ngonali dhewe kayak gitu. Gitu loh. Ya, berarti ada semacam istilahnya guru saya itu bilang, kowe iki entuk ajibah nang. Ajibah nopo niku? Yo kaya nek nabi-nabi ku mukjizat. Tapi nek wong kaya nggih dhewe wong jaman no seperti itu yo jenenge itu ajibah seperti itu. Semacam keajaiban. Wong ancen kowe diberi kelebihan di situ yo wis itu dimanfaatkan. Nah, dulu awal-awal itu saya juga ragu Mas, mosok kemampuan hal seperti ini kok iso membantu masalah orang lain seperti itu. Nah, dari situ saya pun guru saya ada tamu-tamu guru saya itu ya ngomong wis coba ambek kulo ambek Kang Eko wis iku Kang Eko coba masalahmu omong Kang Eko. Lah koyo hitungane tes kelulusan ngono Mas. Lah aku dites guruku koyo ngono. Tapi guruku gak ngomong nek iku tes. Angger coba iki ono masalah koyo ngene. Iki iso mbok selesaino tara. Tolong kilo tamuku diwangi. Lah terus bareng ngono iku banyak masalah-masalah yang aneh terkait dengan masalah kehidupan itu Mas. Dari rumah tangga, dari percintaan, dari yang fokusnya adalah segala hajat seperti itu, hajat-hajat kehidupan. Nah, suatu ketika ada klien-klien saya yang memiliki permasalahan-permasalahan aneh dari santet sampai guna-guna rumah tangga ataupun guna-guna istri muda yang seperti itu. Nah, dari situ entah insting apa mata batin saya, coba saya ngomong ke klien saya, secara nggak sadar saya bisa diem, tangan saya bergerak seperti ini, terus saya langsung masukkan ke dalam mustika seperti itu, terus saya kasihkan ke tamu nih guru saya itu, wes Mas ini tolong dicekel, digo balik ya, go balik mengke neng omah jenengan ikuti saran-saran saya saja. Nah seperti itu. Nah setelah tamu ini pulang, dia kan punya masalah seperti disantet gitu loh Mas. Rumah tangganya kocar-kacir gara-gara ada santet yang pengen ganggu keluarganya ini. Dan setelah dia pulang, dia ikuti panduan saya. Terus dia melakukan panduan saya. Terus saat itu dia ngomong, Kang saya ini sudah sampai di rumah, apa yang saya lakukan? Terus saya bilang, wes gini. Saat itu saya suruh dia ambil air putih, terus saya suruh untuk seperti itu, saya suruh tebarkan. Setelah dia melakukan itu, energi santet yang ada di rumahnya itu Mas, rasanya kayak kesedot nih aku loh. Kesedot aku lah. Saat tersedot ini, energi santet ini seperti nggak terima, tahu loh, kok ngerti loh, kok ternyata dirimu sing ngewangi iki lah. Terus dari sini saya menemukan banyak hal-hal yang saat itu di luar nalar saya. Pada waktu itu kan saya masih 50-50 untuk menerjuni dunia seperti ini. Dan setelah itu banyak hal-hal gaib yang dialami oleh klien saya itu menyerang saya balik. Nah dari sini saya pun timbul tekad, wah ketoke kok seneng ya, nyenengke ya gangguni wong-wong sing ndek kelakuan, maksudnya duwe niat-niat jahat kaya kirim santet ke apa wae, gangguni wong kaya ngene kaya nyenengke. Terus dari situ saya ketagihan untuk mengganggu dukun-dukun sing gak genah itu loh, orang-orang yang punya kemampuan paranormal tapi yang gak genah itu, saya gangguni saya gitu. Nah, dari situ saya akhirnya bisa istilahnya mengolah kemampuan saya untuk menjadi lebih baik dan lebih memahami dari energi hodam itu saya sendiri itu Mas. Dari situ. Nah, ini kita ngomongku gak fokus ya, gak apa ya, agar penting ada. Yang penting gini kan. Ini kan tadi kan yang saya penasaran itu bisa nggak dipraktekkan gitu, kira-kira kan ada beberapa mustika. Nah ini kalau memang ada yang masih kosong, bisa nggak diisi dengan hodam macan putih? Ini kebetulan ada masih kosong Mas ya.
Tapi sebelumnya saya tanya dulu biasanya, Mas ini selama sebelum kemari pasti ada masalah apa? Misalkan kalau minta untuk wibawaan lah kan. Ya, saya tahu ini karena bukan saya sok tahu Mas ya, tapi saya paham memang mungkin dari kepribadian Mas ini butuh yang namanya ben koyok diajeni wong ya gitu. Nah, dari proses ini Mas, sebelum untuk istilahnya memenuhi permintaan panjenengan ya, untuk minta bantuan itu saya akan tanya dulu, misalnya tanggal lahir panjenengan, nama lengkap panjenengan, saya juga pengen ngerti energi mata batin panjenengan seperti apa. Dan nanti setelah itu baru saya tahu kadar kekuatan energi yang jenengan butuhkan itu seberapa. Nah, setelah itu barulah saya carikan energi godam yang sesuai dengan jasad basdaniyah panjenengan. Nah, setelah itu saya akan ritualkan. Saya butuh 1 hari 1 malam, ya. Tapi dulunya memang beberapa waktu lalu butuh 1 hari 1 malam. Tapi alhamdulillah saat ini saya butuh sekitar 6 jam untuk melakukan laku ritual untuk pengisian ini. Kenapa lama? Tadi kan saya bilang kok gampangnya polkang sekarang. Tapi kenapa lama? Karena ini kepentingan ini bukan untuk saya, tapi untuk panjenengan. Nah, karena itu saya butuh yang namanya melihat kondisi kejiwaan panjenengan, istilahnya kejiwaan itu rohani jasmani panjenengan, kelemahannya di mana, kekurangan energinya di mana, dan energinya nanti yang diseimbangkan itu di mana. Nah, setelah itu insya Allah setelah saya mengetahui kekurangan dan kelebihan dari energi yang jenengan bawa itu, insya Allah saya paham energi khodam macam putih jenis apa yang pantas untuk Anda. Itu Mas. Dan setelah itu, saya serahkan mustika ini pada panjenengan, saya pun nggak sekedar istilahnya ngecolke jenengan gitu, enggak. Tapi saya akan mewakili puasane jenengan. Biasanya kan wong-wong saiki kan do wegah poso Mas, wegah poso, wegah ngelaku tirakat seperti itu. Nah, itu yang melakukan nanti saya sendiri. Jadi saya mewakili panjenengan untuk istilahnya memuasan, istilahnya memasani, mentirakati kayak gitu dari mustika ini. Jadi ada kontrolnya di situ Mas. Mungkin ada yang ada sing kurang tak omongke. Cukup untuk mustika macam putih. Jadi intinya adalah iki mustika macam putih niku boten cuma setunggal sealasan. Boten. Dadosin jenengan niku energi ingkang wonten teng alam niki. Energi macam putih niku jenengan transfer teng mustika. Dados iki saged mustikane bentuke nggih benten-benten. Beda-beda. Walaupun ada energi macan lodaya misalnya lah. Bisa saya pecah energinya ke dalam beberapa mustika, tapi nggak salah mustika ya Mas. Yang penting mustika ini atau benda pusaka seperti keris ini energinya ini cocok gak dengan energi khodam macan putih ini. Ya, jadi terkadang dua benda yang berbeda ini, dua mustika yang berbeda ini punya energi yang sama Mas. Tetap ya kembali ke orangnya lagi. Saya lihat dulu bentuk fisiknya, energinya alam ini cocok gak? Maksudnya cocok gak dengan Mase? Nah, setelah cocok dengan Mase, kira-kira cocok gak dengan energi khodam dari energi khodam macan putih yang akan saya masukkan? Jadi istilahnya ada tiga sisi yang harus disatukan. Energi panjenengan, energi dari mustika, sama energi khodam macan tersebut. Nah, setelah ketiganya nyocoki ya Mas, nyambung ya seperti itu, barulah bisa saya masukkan ke dalam mustika atau benda bertuah yang ada di sini. Itu Mas. Terus nek wonten sing ngepengini ngoten kan. Niku saged timbang hari napa? Nggih, memang mahar itu wajib Mas ya. Mahar itu wajib ya. Tapi bukan berarti mahar itu nantinya bukan buat saya, tapi saya nggak memegang mahar itu. Tapi ada asisten saya yang mengurusi, dan nanti di mahar itu kan dibagi-bagikan di yayasan ataupun di orang-orang yang
berhak untuk mendapatkan mahar tersebut. Jadi mahar tersebut bukan paksaan sebenarnya. Itu adalah bentuk Anda ngajeni cara saya menghadirkan, cara saya istilahnya usaha seperti itu, meritualkan seperti itu. Dan lagi pula nek jenengan memahari itu pun istilahnya kayak sedekah gitu Mas. Ya, tapi bukan berarti saya jual beli energi godam kayak gitu, enggak ya, komen semacam timbal balik lah kayak gitu, semacam itu. Dan paling enggak ya apa ya, semacam ada ikatan batin gitu. Dengan adanya mahar tersebut saya pun istilahnya sebagai ikatan bahwa saya memiliki tanggung jawab kepada diri Anda untuk membimbing agar Anda nanti bisa fokus pada hajat-hajat Anda, dan hajat-hajat Anda ini bisa dimudahkan oleh Gusti Allah. Jadi tanggung jawab saya itu nantinya gak cuma serah terima mahar wis bar gitu, gak. Tapi insya Allah ya secara seterusnya itu Mas. Iya. Nggih, seperti itu Mas. Niku pun cukup jelas untuk mustika macan putih ini. Matur suwun Kang. Nggih.